Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali kita dalam persekutuan doa dalam masa Pentakosta tahun 2025, dan saat ini persekutuan doa kita adalah persekutuan doa di hari terakhir, dan mari kita menguduskan persekutuan doa kita pada saat ini dengan bersama-sama mengucapkan dalam hati kita demikian: sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian kita, Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, terang dari Roh Kudus, untuk kita mengerti dan dapat melaksanakan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Juga persekutuan doa dalam rangka masa Pentakosta tahun ini, Kau perkenankan kami melaksanakannya, dan pada saat ini kami juga akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami, ajarkan kami untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara
beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan doa kita pada saat ini, khususnya dalam kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, adalah solidaritas dalam Roh Kudus. Solidaritas dalam Roh Kudus. Berdasarkan surat Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Surat Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Mari kita memperhatikan bersama surat Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Saya akan membacakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, serta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema kita berkenaan dengan solidaritas, yaitu solidaritas dalam Roh Kudus. Istilah solidaritas lazim diberi pengertian sebagai sifat setia kawan gitu ya. Jadi seringkali solidaritas disebut kesetia kawanan, dalam arti mempunyai atau memperlihatkan perasaan begitu ya. Perasaan bersatu dengan sesamanya. Misalnya seseorang mempunyai atau memperlihatkan perasaan senasib dengan sesamanya. Kalau ada yang dihina, kemudian mengungkapkan perasaan atau memperlihatkan perasaannya seperti orang yang dihina juga, atau boleh kita sebut sehina gitu ya. Sehina dengan saudara-saudara kita atau sesama yang dihina. Juga ada sebutan semalu gitu ya. Jarang kita dengar, tapi ada, dan itu baku, itu di KBBI ada. Semalu. Jadi solider atau mengungkapkan perasaan juga kepada orang yang dipermalukan. Dan juga banyak contoh lagi, ungkapan atau dalam kita menyatakan solidaritas itu dengan solider kepada sesama. Dalam solidaritas ini ada beberapa hal di dalamnya yang penting kita perhatikan. Yang pertama, terjaga rasa persaudaraan dan rasa pertemanan dengan sesama. Nah, itu ada di dalam solidaritas. Kemudian timbul rasa kepedulian terhadap sesama, bahkan peka terhadap lingkungan sekitar, ya terutama orang-orang di sekitar kita, tetapi tentunya juga berkaitan dengan apa yang ada di sekitarnya, baik kehidupan binatang, lingkungan alam semesta, dan sebagainya. Juga dalam solidaritas ini akan terjalin kekompakan dalam hidup bersama sesama. Nah, kalau kompak dalam kehidupan bersama, tentu ini adalah hal yang positif, hal yang mendukung dalam kebersamaan dan juga dalam kerjasama.
Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk mengingatkan atau juga menasehati orang-orang milik Kristus tentang hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita harus hidup sebagai umat milik Kristus karena kita telah ditebus oleh Allah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, terus kita harus hidup bagaimana toh gitu. Gampangnya begini. Bagaimana menjadi orang Kristen yang ngristeni? Bagaimana menjadi orang Kristen yang ngristeni? Karena memang sangat memungkinkan kita secara resmi sebagai orang Kristen gitu ya, disebut Kristen tetapi tidak ngristeni. Nah, itu yang patut disayangkan. Oleh karena itu, agar kita ngristeni, ajaran dalam surat Efesus yang kita baca tadi demikian. Dalam ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu ayat 2. Di sana ada nasihat supaya kita rendah hati. Rendah hati di sini menganggap diri sendiri kecil. Kecil dalam arti bukan rendah diri, bukan minder ya. Bukan dalam arti tidak berarti, bukan. Tetapi memandang orang lain lebih utama gitu, lebih utama daripada kita. Dan ini berlawanan atau kebalikan dari kesombongan. Oleh karena itu rendah hati ini akan menghindarkan kesombongan, tetapi orang yang tidak memperhatikan kerendahan hatian pasti cenderung sombong. Yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut itu juga berarti ramah gitu ya, bukan suka marah, tapi ramah. Hurufnya sama ya, marah sama ramah, tapi susunannya beda dan akhirnya sangat berbeda dan bahkan bisa kebalikan. Lemah lembut ini dalam keramahan, lemah lembut berlawanan dengan kebencian dan kekesalan yang penuh amarah. Nah, kira-kira begitu. Ini adalah sikap jiwa yang unggul, saudara-saudara, jiwa besar yang membuat orang tidak mau memanas-manasi orang lain, tetapi juga tidak mudah dipanas-panasi oleh orang lain. Nah, di sini bisa menata, mengelola perasaan dan juga tidak akan mudah tersinggung oleh orang lain. Nah, itu tentang lemah lembut. Kemudian kita juga harus sabar. Sabar dalam hubungannya dengan orang lain di sini berarti tabah menghadapi perlakuan orang lain yang menyakitkan atau yang menyakiti kita. Dan di sini akan membuat kita tidak berniat membalas dendam, akan meredam niat untuk balas dendam. Kita sendiri sebetulnya kalau kita melihat diri kita sendiri kan banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan mungkin juga banyak hal yang sulit untuk kita maafkan dalam diri kita itu. Oleh karena itu, janganlah kita menganggap keterlaluan jika kita menemukan dalam diri orang lain ada hal yang sukar untuk kita maafkan. Wah, kebangetan itu, terlalu. Omongannya begitu, sikapnya begitu, perbuatannya begitu. Enggak sadar apa? Menyakitkan orang lain, menyinggung orang lain dan sebagainya, dan terutama menyinggung saya, menyakitkan saya dan sebagainya. Sebaliknya,
Kita harus mengampuni mereka sebagaimana kita mengampuni diri kita sendiri. Itu adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itu kan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kemudian dalam ayat kita juga kita dinasihati untuk menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Berarti menanggung kelemahan orang lain berdasarkan asas kasih. Sehingga kita tidak berhenti mengasihi mereka. Kita tetap mengasihi mereka meskipun kita dibuat tidak suka, kita dibuat kecewa, kita dibuat hal-hal yang kita pandang negatif, tetapi kita tetap mengasihi mereka, apalagi yang positif. Di sini kita dinasihati untuk saling menanggung beban dan mengambil yang terbaik dari satu sama lain, menggugah satu sama lain untuk berbuat baik dan bukan malah membebani orang lain. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ajaran, banyak gambaran atau ilustrasi bahwa kita ini berbeda-beda tetapi bisa bersatu, itu kan. Tidak sama, tetapi bisa bekerja sama dan bersama-sama. Karena bekerja sama dan bersama-sama itu memang tidak harus sama. Dulu ada ungkapan, tapi sudah lama sekali nggak terdengar. Tapi dulu sering dan lazim orang mengungkapkan begini: persatuan itu bukan persatuan, karena persatuan itu berbeda dengan persatuan. Ini satu dan sate ya jelas beda ya, tapi bedanya apa? Sate itu saudara-saudara umumnya terdiri atas beberapa potongan dari satu bahan dan bentuk yang sama gitu kan. Sate ayam ya dari daging ayam gitu, sate sapi dari daging sapi, sate usus semua usus gitu kan. Memang ada sate yang dicampur itu antara ada hatinya, ada juga rempelonya gitu ya, ada dagingnya, ada kulitnya, ada. Tapi pada umumnya sate itu terdiri dari satu bahan yang sama. Sedangkan persatuan itu bisa dari unsur yang berbeda-beda, tetapi disatukan. Nah makanya persatuan dan persatuan itu beda. Jadi persatuan itu bukan persatuan. Kemudian ada juga gambaran pelangi begitu kan, indah dengan beraneka ragam warna. Bahkan mungkin ada warna di sana yang tidak kita sukai, tetapi ketika itu terjalin dengan warna yang lain, kita menjadi suka akan pelangi yang warnanya berbeda-beda itu, tetapi indah. Kita juga mendapatkan ajaran dari dasar hidup kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu juga mengajarkan keanekaragaman, yaitu upaya untuk mempersatukan keragaman di negara kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, orang-orang milik Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mempersatukan atau mempersekutukan kita itu dari beraneka ragam latar belakang, pemikiran dan sebagainya. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Oleh karena kita memang satu, disatukan dan dipersekutukan oleh Roh Kudus. Di sana disebutkan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Itu mengajarkan bahwa manusia
yang harkat kemanusiaannya yang lama itu telah rusak, bahkan mati, kini diperbarui menjadi benar dan baik, hidup lagi, berada dalam perdamaian dan penyatuan di dalam Kristus. Oleh karena itu seharusnya tidak ada perpecahan dalam gereja di Efesus pada saat itu. Dan tentunya di keluarga kita juga, sebagai keluarga milik Kristus yang disatukan oleh Roh Kudus. Juga di gereja kita, sebagai gereja milik Kristus yang disatukan oleh Roh Kudus. Bahkan dalam kita menjadi saksi di masyarakat, karena Kristus menghendaki kita milik Kristus, juga disatukan dengan saudara-saudara kita dalam lingkup masyarakat umum oleh Roh Kudus. Allah memanggil kita untuk menjadi satu, dan kesatuan itu harus dinyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Akan tetapi dalam kenyataan sulit sekali kan, tidak mudah membicarakannya. Sulit sekali mencegah terjadinya perpecahan di dalam gereja, juga di dalam keluarga, juga di masyarakat. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya, tetapi penyebab rusaknya persatuan atau persekutuan dan terjadinya perpecahan itu, jika kita perhatikan secara mendalam, adalah karena pertikaian yang didasari oleh karena tidak bersungguh-sungguh memahami, menghayati, dan mewujud nyatakan arti panggilan Allah. Kalau tidak bersungguh-sungguh berarti meskipun orang Kristen itu tidak ngristeni, maka solidaritasnya luntur. Berbagai perbedaan karakter atau sifat serta sikap dan kepentingan dalam jemaat tidak dilihat sebagai kekayaan umat, kekayaan bersama, kekayaan persekutuan yang mempersatukan, tetapi dilihat sebagai kekayaan pribadi yang mengancam. Nah, itu kan memprihatinkan. Maka Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk mengingatkan dan menasehati supaya setiap orang Kristen memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu. Artinya, orang-orang milik Kristus harus mewujud nyatakan kasihnya dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta hal saling membantu. Baik dalam persekutuan gereja, keluarga, maupun dalam lingkup masyarakat. Bisa dibayangkan betapa indahnya kehidupan yang seperti itu. Bila terjadi dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita. Ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan solidaritas dalam Roh Kudus. Sehingga Kristus terlihat nyata di dalamnya dan kehidupan kita menyatakan kasih dan karya Kristus itu, baik di keluarga, di gereja atau jemaat, maupun di masyarakat. Amin. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami untuk bersama-sama dalam persekutuan doa ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus solider, kami harus setia kawan, kami harus bisa mengungkapkan apa yang menjadi perasaan dan juga perhatian kami kepada sesama kami yang menderita khususnya, dan biarlah
solidaritas ini boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari karena Roh Kudus menyertai kami. Bapa di surga, berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita. Engkau menolong, menguatkan, dan memberkati hidup mereka sehingga merasakan senantiasa Engkau hadir menguatkan jiwa raganya, menguatkan iman dan pengharapannya. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbeban permasalahan berat. Engkau juga senantiasa menguatkan, bahkan memberikan jalan keluar, sehingga saudara-saudara kami itu pun dapat menanggungnya. Bapa di surga, berkatilah kehidupan keseharian kami, agar kami juga dimampukan menyatakan solidaritas kami kepada sesama, baik seiman maupun tidak seiman, di lingkup keluarga, di masyarakat maupun di jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga ingat saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana alam di berbagai tempat, karena banjir, tanah longsor, dan bencana alam lain. Kuatkanlah mereka Tuhan, dikaruniai kesabaran, dan juga jauhkan dari keputusasaan. Bantuan yang diberikan berkatilah untuk sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Berkatilah juga para pemimpin negara kami untuk juga senantiasa mendapatkan hikmah dari-Mu untuk bangsa kami menuju damai sejahtera. Bapa di surga, kegiatan-kegiatan dalam rangka masa Pentakosta ini berkatilah agar benar-benar dalam penghayatan kami akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan turunnya Roh Kudus boleh menjadikan iman kami semakin tumbuh, dan juga karya Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan kami untuk damai sejahtera bagi kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan keseharian kami dalam naungan kasih dan kuasa-Mu. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama menyanyikan kembali dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama melanjutkan persekutuan doa kita ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ibadah sosial aktual atau menyatakan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudari beserta anak-anak sekalian. Amin.